Kelihatan dari kebijakan dia di DKI ya. Dulu kan sebagian teman, mungkin termasuk saya sendiri, awal-awalnya dulu, jangan-jangan Pak Anies bisa ngacak-ngacak Jakarta nih. Tapi setelah jadi gubernur, apakah ada tindakan diskriminatif dilakukan oleh Pak Anies terhadap orang Tionghoa kayak saya gitu, terhadap orang Kristen seperti saya? Saya nggak nemu ya, Bang ya. Atau ada ya program-program pembangunan yang dirusak? Nggak juga, dilengkapin, malah ada tambahan yang lebih populis. Misalnya kayak kalau di saya bidangnya itu konsolidasi tanah. Dulu ada kontrak politik Jokowi dengan masyarakat yang berkonflik di Jakarta ini. Ada kampung akuarium tuh di Jakarta Utara. Itu sekarang udah selesai. Jadi memang yang dulu disepakati antara yang terpilih Pak Jokowi Ahok dan Pak Anies itu ada kesinambungan dan dikembangkan. Jaklingko itu kan orang bisa gratis naik. Sudah dibuktikan Bang di Jakarta. Ketika saya bertugas di kota ini, saya bertugas sebagai gubernur, saya menyiapkan langkah-langkah yang secara serius menjangkau semua, memberikan kesetaraan pada semua, memberikan perasaan nyaman kepada semua, dan tidak menjadi gubernur yang menciptakan konflik antar kelompok, tidak menjadi gubernur yang memancing friksi antar kelompok, tidak menjadi gubernur yang membuat suasana tegang. Justru harus menjadi gubernur yang membuat suasana tenang, teduh, menjangkau semuanya. Dan alhamdulillah Jakarta mendapatkan yang namanya Harmony Award, penghargaan harmoni, karena di Jakarta di masa kami bertugas justru menghasilkan suasana keteduhan antar umat beragama. Hari yang ditunggu itu, hari yang dinanti bertahun-tahun, malam ini mencapai penutupannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama hadir menuntaskan sebuah fase perjuangan. Di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai lewat kerja keras, lewat kerja tuntas. Mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis, mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Hari ini mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu, dan hari ini The Jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu.
Ini adalah kerja kolosal. Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja ribuan orang. Ribuan orang bekerja siang malam menuntaskan sebuah proyek mahakarya. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar manapun, tapi keringatnya yang membuat stadion ini bisa berdiri. Kepada jajaran Jakpro yang mengawal dari mulai penyiapan rancangan sampai penuntasannya. Begitu juga izinkan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI, kepada seluruh BUMD, dan izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dukungan dari Bapak Presiden yang telah memungkinkan proyek ini berjalan hingga tuntas. Anak-anak Indonesia yang bekerja dalam proses ini tidak terlihat wajahnya, tapi yakinlah mereka memiliki jejak di bangunan yang luar biasa ini, dan mereka kelak bisa bercerita kepada anak cucunya bahwa kami yang membangun stadion yang membawa kebanggaan bagi Jakarta dan Indonesia. Hari ini, saudara sekalian, berkumpul para tamu kehormatan yang datang dari Jakarta maupun para kepala daerah dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk tamu-tamu kehormatan kita yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Ini menandakan bahwa Jakarta adalah rumah bagi semua. Dan Jakarta International Stadium juga bisa menjadi rumah bagi semua. Dan masyarakat Betawi adalah tuan rumah yang mempersatukan semuanya. Kepada The Jackmania, stadion ini telah tuntas. Tahun 2018 saat kita memenangkan kejuaraan waktu itu, kita berkumpul di Balai Kota. Dan pada waktu itu saya sampaikan pesan. Pesannya adalah kesebelasannya kelas dunia, supporternya kelas dunia, dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Hari ini itu tuntas dan kita berharap The Jackmania teruslah menjadi supporter teladan, teruslah menjadi penjaga nyalanya semangat para pemain-pemain kita di lapangan. Terakhir, sebagai penutup, hari ini saya menyerahkan Jakarta International Stadium kepada The Jackmania, kepada warga Jakarta, dan kepada Indonesia. Jagalah tempat ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah rumah kita. Ini adalah tempat yang mempersatukan kita. Dan izinkan, ini adalah bulan-bulan terakhir penuntasan masa tugas 5 tahun saya di Jakarta. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, luar biasa sekali bagaimana seorang kader PSI ini ya mengaku awal-awalnya memang ada ketakutan dengan Anies Baswedan. Namun beliau ketika Anies menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta, dan di situ ternyata Anies ya tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Anies bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Anies bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, teman-teman. Apa yang mereka bayangkan ya selama ini ternyata salah, dan itu adalah sebuah keterbukaan ya. Bagaimana mereka bersaksi bahwa Anies Baswedan memang luar biasa, teman-teman. Anies juga menyampaikan bagaimana prestasinya di Jakarta, kepentingan rakyat, jabatan politik ya
itu adalah pasti ada yang tidak suka karena itu adalah kompetisi ya. Bagaimana meraih sebuah jabatan politik ini adalah sebuah perlombaan ya, menarik hati masyarakat, meminang hati masyarakat untuk kita dipilih ya. Demikian juga Anies Baswedan ya, ada yang menang, ada yang kalah. Anies pernah di posisi menang, Anies juga pernah di posisi kalah. Ya harus legowo, harus berbesar hati. Anies waktu di Jakarta juga merangkul banyak pihak, teman-teman, bekerja dengan baik ya. Ketika Anies kalah di Pilpres kemarin juga Anies legowo, Anies tidak marah, Anies tidak mengakui kesalahannya ya, kekalahannya. Anies mengakui kekalahannya dan sebagainya. Begitulah seorang politikus yang senior, begitulah seorang tokoh yang seharusnya. Bagaimana menurut kalian?